Baik, kita masuk ke bagian kedua dari materi minggu pertama. Di sini kita akan melihat eee, terminologi-terminologi dan istilah yang banyak digunakan dalam membicarakan tentang biodiesel ya. Biodiesel merupakan salah satu kategori biofuel yang menjadi yang menerima banyak fokus perhatian di dalam konteks atau pembahasan bioenergi sehingga di sini menjadi salah satu bagian yang penting untuk dijelaskan. Apa itu biodiesel? Biodiesel merupakan alternatif bahan bakar diesel terbuat dari minyak dan lemak yang terbarukan dari eee, lemak nabati maupun hewani, atau bisa juga dari minyak goreng yang telah digunakan, bahkan bisa juga dari sumber lain seperti minyak alga. Mencakup mikroalga dan makroalga. Biodiesel tidak mengandung unsur minyak bumi, namun bisa dicampur dengan diesel berbasis fosil atau minyak bumi. Hasil pembakaran lebih bersih, non-toksik karena tidak mengandung senyawa anorganik, sulfur, dan senyawa aromatik yang bersifat karsinogenik. Dan yang termasuk bukan biodiesel di sini adalah minyak nabati yang mentah, raw material atau tanpa pemrosesan terlebih dahulu. Vegetable oil tidak sama dengan biodiesel. Grade, kelas dan spesifikasi mengikuti standar yang telah dicetuskan di Amerika pertama kali dengan kode ASTM atau American Standard Testing Material dengan kode D6751, dan di Indonesia sendiri Standar Nasional Indonesia kode 7182 yang dicetuskan pada 2015. Dan dengan dicetusnya ketentuan tersebut, maka biodiesel yang boleh diperdagangkan hanya yang memenuhi spesifikasi tersebut. Biodiesel tidak sama dengan etanol. Biodiesel itu digunakan untuk mesin-mesin berbahan diesel atau yang menggunakan bahan bakar solar. Berbeda dengan etanol yang dicampur dengan gasolin atau bensin atau produk atau dengan nama komersilnya yang saat ini adalah Pertalite, Pertamax, dan Premium. Biodiesel juga adalah bahan bakar yang terdiri dari alkyl monoester. Jadi ini terminologi berdasarkan definisi kimiawinya adalah bahan bakar yang terdiri dari alkyl monoester. Jadi struktur kimiawinya itu terdiri dari alkyl monoester dari asam lemak rantai panjang yang diturunkan dari minyak dan lemak yang memenuhi standar untuk kondisi murni B100 atau seluruhnya terdiri dari biodiesel untuk campuran biodiesel dan solar. Biodiesel blend atau campuran biodiesel yaitu suatu campuran biodiesel dengan diesel yang ditandai dengan BXX ya. B100 itu menunjukkan bahwa seluruhnya adalah biodiesel atau pure biodiesel, di mana XX itu adalah persen dari volume biodiesel. Sebagai contoh B5, B5 itu sama dengan dalam campuran tersebut terdapat 5% volume biodiesel. Kemudian B20 terdapat 20% biodiesel di dalam campuran tersebut dan sisanya itu berasal dari diesel fosil. Bahan baku untuk biodiesel berasal dari beberapa material, diantaranya adalah minyak nabati dari sawit, kedelai, kanola, jarak, dan matahari. Kemudian minyak biji yang diperoleh dari distilat jagung, yaitu byproduct yang diperoleh dari pemrosesan etanol dari jagung. Kemudian minyak goreng bekas atau lemak bekas dan lemak hewan. Dan bahan baku ke depannya seperti minyak alga menjadi potensi yang cukup dipertimbangkan. Kemudian glosarium berikutnya adalah transesterifikasi, merupakan suatu proses pembentukan biodiesel yang dimulai dari yang berasal dari minyak nabati, di mana hasil proses itu selain biodiesel atau alkyl ester juga terbentuk gliserol. Jadi produknya terdiri dari metil ester atau disebut biodiesel, metil ketika reaktannya menggunakan metanol, namun apabila menggunakan etanol maka dia menjadi etil ester, dan gliserol atau koproduk yang masih memiliki nilai dijual sebagai bahan sabun, kemudian fine chemical lainnya atau kimia adi lainnya. Kemudian bilangan setana. Setana ini merupakan ukuran kualitas pembakaran biodiesel ketika dipantik atau diignisi. Biodiesel tersebut umumnya memiliki bilangan setana yang tinggi di atas 50 dibandingkan dengan diesel fosil dengan rentang 42 hingga 44, sehingga pembakarannya menjadi lebih bersih. Nanti di materi berikutnya akan diinfokan lebih lanjut apa itu setana atau juga disebut sebagai
hoksadekan. Kemudian di sini viskositas salah satu parameter fisik dari biodiesel merupakan ukuran dari seberapa resistan fluida itu untuk bergerak. Fluida dengan viskositas rendah disebut encer atau bahasa Inggrisnya adalah thin, sedangkan yang tinggi disebut kental atau bahasa Inggrisnya adalah thick. Umumnya biodiesel memiliki kualitas sama dengan diesel fosil, namun viskositas minyak mentahnya cukup tinggi. Jadi raw material dari biodiesel tersebut memiliki viskositas yang tinggi, sehingga nanti kualitas viskositas biodiesel pun nanti sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan diesel fosil, namun lebih rendah dari bahan baku atau raw materialnya, yaitu minyak dan lemak itu sendiri. Karakter aliran pada kondisi dingin ya. Jadi properties dari biodiesel itu yang tadi ada viskositas, juga ada karakter aliran ketika kondisi udara sekitarnya dingin, atau umum ini menjadi parameter yang digunakan untuk negara-negara dengan iklim yang dingin atau pada cuaca yang dingin. Di antaranya ada 3, yang pertama ada titik awan, cool filter plugging point, dan pour point ya. Titik awan itu sendiri adalah temperatur di mana kristal atau kekeruhan terbentuk akibat terjadinya pemisahan antara biodiesel dan water content yang terdapat dalam biodiesel tersebut ya, atau juga bisa terbentuk akibat beberapa kekeruhan itu bisa terjadi ketika partikel biodiesel mulai mengalami perubahan fasa atau mengalami pembekuan, sehingga ketika belum semuanya mengalami pembekuan, maka dimulai dari pembentukan partikel-partikel kecil sehingga warnanya menjadi keruh, tidak lagi bening. Kemudian cool filter plugging point atau titik temperatur terendah ketika masih bisa untuk disaring atau difiltrasi. Temperatur terendah yang masih memungkinkan fluida tersebut disaring dan berfungsi pada kendaraan. Disaring itu adalah terminologi lain, atau dengan kata lain dia masih berfungsi untuk digunakan di dalam kendaraan ketika pada temperatur terendah. Kemudian pour point atau titik tuang, titik terendah di mana cairan mulai tidak bisa mengalir ya, ketika suhu keadaan sekitar berada di bawah pour point, maka bisa dipastikan bahwa tidak bisa menyalakan kendaraan dan tidak berfungsi sebagai bahan bakar, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Campuran B20 akan mengalami peningkatan temperatur pada kriteria tersebut sebanyak 2 hingga 10 derajat Fahrenheit. Jadi akan meninggikan temperatur pour point, cold filter plugging point, dan titik awan. Nah, ini merupakan dampak negatif ya ketika dicampur dengan biodiesel. Akibatnya penggunaannya pada cuaca dingin menjadi terbatas. Sehingga antisipasi dalam hal ini perlu diantisipasi dengan tidak menggunakan B20 pada cuaca dingin, di mana ketiga kriteria ini di atas cuaca tersebut. Jadi temperatur sekitar itu apabila di bawah 3 kriteria ini tidak disarankan untuk digunakan bahan bakar tersebut. Kemudian pelumasan. Kriteria lainnya yaitu ukuran reduksi friksi suatu pelumas ya. Pada mesin diesel modern, bahan bakar juga berperan sebagai pelumas. Diesel fosil memiliki sulfur untuk memberikan pelumasan yang lebih baik, dan biodiesel memiliki pelumasan yang baik tanpa adanya keberadaan sulfur, dan itu merupakan dampak positifnya. Dan dengan mencampurkan 1 hingga 2% biodiesel ke dalam diesel fosil dapat mentolerir atau menggantikan keberadaan sulfur di dalam diesel tersebut. Kemudian standar biodiesel yang diterapkan di Amerika sendiri dengan kode ASTM D6751. Ini disepakati untuk biodiesel murni atau B100 dan untuk pencampuran di atas B20 ya, diterapkan sejak 2001. Kemudian ASTM D975 untuk biodiesel dengan pencampuran B5 hingga B5 atau di bawah B5. Di mana B5 itu masih setara dengan diesel fosil. Kemudian D396 mencakup minyak bahan bakar yang dicampur dengan biodiesel hingga 5%. Jadi non biodiesel atau diesel fosilnya itu dengan persentase volumenya 5%. Kemudian D7467 itu mencakup pencampuran
biodiesel antara 6 hingga 20% atau B6 hingga B20. Sedangkan untuk secara nasional di Indonesia diterapkan SNI 7182 pada tahun 2015 oleh Balai Teknologi Bahan Bakar dan Desain. Dan untuk sertifikasi atau akreditasi biodiesel nasional masih dalam proses perencanaan dan itu dinyatakan pada tahun 2019 dan untuk tahun 2021 masih belum ada informasi lanjutan. Dan untuk, di Amerika dan Kanada itu sendiri, sertifikasi dan akreditasi biodiesel itu dilakukan oleh badan yang disebut sebagai BQ 9000, bisa dilihat di situsnya BQ9000 yang mana memastikan produsen, pemasar, dan analisis memberikan biodiesel dengan spesifikasi yang sesuai dengan STM yang masuk ke dalam tangki bahan bakar konsumen. Jadi, eee, konsumer diharapkan menggunakan produk-produk yang telah tersertifikasi oleh BQ 9000 ya. Jadi tidak menggunakan sembarang produk biodiesel yang beredar di pasaran, seperti itu.